Kita mulai dari slide yang pertama. Jadi sampling ini merupakan teknik untuk memilih dari suatu populasi yang besar, sehingga kita tidak perlu mengambil data dari populasi yang sangat besar. Teman-teman pastinya sudah pernah pergi ke dokter, kemudian ditanya sakitnya apa, kemudian dokter mengambil sampel darah, akan memeriksa apakah trombositnya terjadi peningkatan atau tidak, apakah leukositnya atau sel darah putih terjadi peningkatan atau tidak, karena salah satu tanda infeksi adalah terjadi peningkatan dari leukosit atau sel darah putih. Kemudian trombosit, apakah trombositnya meningkat atau menurun pada saat kita didiagnosa atau diduga kita menderita demam berdarah. Nah, pada saat orang laboratorium akan melakukan sampling atau memeriksa darah kita, apakah keseluruhan darah kita akan diperiksa? Malah mati kita kalau keseluruhan darah kita diperiksa. Orang laboratorium melakukan sampling, mengambil sampel darah. Dari bagian mana sampel darah kita diambil? Dari bagian tangan kita yang kiri, bagian tangan kita yang kanan, atau bagian kaki, dan seterusnya. Oh, ternyata bagian tangan yang kiri saja, Pak. Baiklah, diambil. Apakah diambil 5 liter? Tidak. Diambil setengah liter? Tidak juga. Hanya diambil 10 cc. Ya, hanya diambil 10 cc. Apakah ini mewakili, teman-teman? Kita diskusi dulu. Apakah ini mewakili? Silakan yang belum mau berpendapat. Jadi tadi ada kasus di pasien di rumah sakit atau di laboratorium klinik. Kemudian dokter memerintahkan untuk memeriksa leukosit, trombosit. Leukosit untuk melihat adanya infeksi, trombosit untuk melihat apakah terjadi demam berdarah. Kemudian diambil sampel sebanyak 10 cc. Apakah ini mewakili? Silakan teman-teman. Kita berdiskusi dulu. Ada teman-teman yang akan berpendapat? Silakan. Oke. Dibuka dulu Baik, mic-nya. Pak, boleh? Ya. Ya, silakan Ibu Mul. Menurut saya mungkin mewakili, Pak. Ya. Mewakili sampling untuk itu. Terima Ya. kasih. Kenapa Ibu Mul bisa bilang mewakili, Bu? Hanya 10 cc Ya, dari kan, ya. 10 cc kan tidak harus semuanya diambil kan, Pak. Kalau misalnya ya, diambil semua mungkin mati malah, Bu. nanti malah berapa gitu. Ya. Jadi 10 cc untuk di darah bisa dibilang mewakili. Kalau diambil terlalu 10 cc kan banyak ya, Pak ya? Ya, mewakili saja. udah cukup banyak. Ya, boleh dibilang mewakili. Kenapa dibilang mewakili? Karena darah kita dianggap homogen. Homogen artinya darah kalau diambil dari kepala, diambil, kemudian dari tangan kanan diambil, dari tangan kiri diambil, dari kaki kanan diambil, dari kaki kiri diambil, kemudian dibandingkan, ternyata sama. Darah kita dianggap homogen. Nah, kita di ilmu ekonomi ini mempelajari manusia, ilmu sosial. Antara satu orang dengan satu orang yang lain lagi berbeda. Jangankan satu orang yang tidak kenal, satu orang yang saudara kandung ini bisa berbeda. Nanti dibedakan dengan DNA-nya. DNA-nya berbeda sedikit. Tapi kalau di darah, sampel darah ini sama di seluruh tubuh kita dianggap sama, dianggap homogen. Nah, sementara kalau kita berbicara di ilmu sosial atau ilmu ekonomi, orang adalah dianggap sebagai heterogen, berbeda. Apa yang membedakan? Satu, ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan atau wanita? Perempuan ya. Yang betul perempuan atau wanita, Ibu? Perempuan, Pak. Perempuan, ya. Kita tanyakan ke ahlinya, Bu. Ada Ibu Yeni.
Terima kasih Bu Mul. Sebenarnya yang betul wanita atau perempuan? Mungkin perempuan ya, pemberdayaan perempuan. Oke, baik. Jadi sampel atau populasi di manusia, human being ini dianggap heterogen. Ada laki-laki, ada wanita. Belum lagi kita berbicara kelompok umur. Ada generasi X, ada generasi Y. Kemudian apalagi? Ada orang Sunda, ada orang Jawa. Apalagi? Ada orang Asia, ada orang Afrika, ada orang Amerika. Beda-beda lagi ya. Karena itulah dalam hal ini untuk konteks penelitian kita perlu sampel yang cukup appropriate, yang memenuhi karakteristik dan sampel yang cukup dalam hal ukurannya. Kemudian ini tadi yang kita bicarakan pada saat kita akan membeli buah. Dari satu keranjang atau dari satu toko akan kita cicipin. Kemudian kita bilang jeruknya manis. Apakah kita cicipin semuanya? 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo? Enggak. Kita anggap jeruk yang di toko tersebut adalah homogen. Kita cukup cicipin satu, kita udah bilang, ini manis. Jadi saya tidak perlu nawar terlalu banyak atau saya tidak perlu nawar sama sekali. Jeruknya sudah manis. Jadi pada saat kita membicarakan sampling sendiri kita bicarakan, kemudian elemen dari populasi harus kita lihat juga. Kemudian populasi secara keseluruhan kita lihat juga. Dan ada lagi yang menarik ini. Sensus ini yang menarik. Sensus ini digunakan pada saat suatu negara akan melakukan evaluasi. Berapakah jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan. Nah, kalau hanya dilakukan sampling, ini nggak pas. Jadi harus dilakukan sensus. Sensus ini adalah mengambil semua anggota populasi sebagai bahan penelitian kita. Jadi pada saat sensus penduduk yang diadakan tiap 10 tahun sekali, itu semua penduduk harus tercatat. Nanti dikategorikan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian kelompok umur di bawah 5 sampai 10, 15 dan seterusnya. Kemudian stratifikasi lagi, pengelompokan lagi sesuai dengan pendidikannya. Ada pendidikan prasekolah, ada SD, ada SMP, SMA dan seterusnya. Kenapa kita gunakan sampel? Barusan sudah kita bahas di pendahuluan. Karena kita tidak bisa menjangkau seluruh populasi. Misalnya gini, teman-teman sekalian akan melakukan penelitian pada mahasiswa di Wikara yang sekarang ini ada. Artinya apa? Ada semester 2, semester 4, semester 6, dan semester 8 di S1, manajemen. Ada lagi semester 2, 4, 6, dan 8 di Prodi Akuntansi. Kemudian ada satu lagi, Prodi Magister Manajemen. Ini semua termasuk, ada S1 Akuntansi, ada S2 Manajemen, ada S2 Magister Manajemen. Ini semua harus dijadikan sebagai responden. Apakah mampu? Jawabannya tidak mampu. Kalau tidak mampu, jawabannya adalah solusinya adalah sampling. Kemudian kenapa kita membicarakan sampling? Karena untuk mengurangi bias. Pada saat kita akan melihat preferensi atau pilihan mahasiswa Setia Wikara terhadap untuk makan siangnya, apakah kita temuin satu orang? Kita temuin satu orang, kemudian kita lihat dia sedang makan warteg, kemudian kita ambil kesimpulan bahwa mahasiswa Wikara suka makan warteg. Tentunya nggak bisa.
Jadi pada saat sampel kita salah pilih sampling, salah prosedur sampling, akan terjadi bias di dalam pengambilan keputusan kita. Kemudian akan menghemat waktu ya. Tentunya kalau kita tanyain seluruh anggota dari populasi akan makan waktu. Biaya juga akan makan biaya. Kemudian mungkin ya, maybe mungkin lebih baik sampel daripada kita mempelajari seluruh populasi. Mungkin ya ini, bisa jadi maybe ya. Kemudian bisa dilaksanakan kalau sampel. Definisinya banyak banget, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri dari sini. Setelah ini akan saya share slide-nya semuanya. Ini definisi juga sampling frame sama sampling unit. Pada saat kita melihat populasi, ini target populasi yang ini semua target populasi. Kemudian kita tentukan populasi sampelnya. Populasi sampel itu ada di sini. Misalnya gini, yang paling besar ini adalah populasi mahasiswa Setiawikara, ya, mahasiswa Setiawikara. Kemudian yang ini adalah populasi sampel. Kita akan meneliti pada mahasiswa-mahasiswa di prodi manajemen. Nah, ini adalah sampling population. Artinya berarti di prodi manajemen S1 ada semester 2, semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 karena sekarang semester genap. Nah, baru dari sini ditarik sampelnya berapa. Ada sampel-sampel yang mewakili, representatif. Representatif versus non-representatif sampel. Ada sampel yang mewakili. Ini ada suatu populasi terdiri dari 40 orang, di antaranya ada 20 laki-laki dan 20 perempuan, akan kita ambil sampel. Kemudian seorang dari peneliti mengambil sampel ini, di mana sampel tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 10 wanita. Dengan N sama dengan 12. N itu sampel, sampelnya 12. Peneliti yang lain mengambil sampel ini. Sampelnya tetap 12, terdiri dari 6 perempuan dan 6 laki-laki. Yang sebelah kiri disebut non-representative sampel, yang di sebelah kanan disebut representative sampel. Kita lihat sekarang. Di sini ada 20 laki-laki, 20 perempuan. Kalau di sini hanya 2 laki-laki, 20%. Kalau di sini laki-laki 50%, kemudian perempuan 50%. Kalau di sini hanya 2% perempuan. Kemudian bukan 2% ya, 2% lebih. Hanya 2 dari 12. 2 dari 12, sebentar. Dua dari 12 berarti hanya 16%. Kemudian yang laki-laki diambil 10 dari 12, 83% laki-laki. Kalau di sini sama, 50%, 50%. Ini 50%, 50%. Itu yang disebut sampel yang mewakili dan sampel yang tidak mewakili. Mewakili artinya mewakili populasi. Ini populasinya. Kemudian pada saat kita akan mendesain dari sampling kita harus tahu dulu populasinya. Populasinya siapa aja? Populasinya di mana? Kemudian kita menentukan frame untuk sampelnya seperti apa. Kemudian kita harus menentukan juga teknik pengambilan sampelnya. Kemudian baru kita tentukan ukuran sampelnya berapa. Kemudian kita ambil sampel itu, kita eksekusi sampelnya, kita ambil sampel itu, kita gunakan sebagai penelitian.